So many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qobla Harumika di YouTube Qobla Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal teks puisi di part kedua. Bagaimana model soal dan pembahasannya? Kita simak video penjelasan berikut ini. Baik, langsung saja ke soal nomor 1. Di sini ada puisi. Terus ada pertanyaan ya, cuplikan puisi karya Sapardi Djoko Damono tersebut mengandung citraan. Ya, citraan hal yang bisa dilihat, didengar, diraba maupun dirasa. Kita cek ya, sepasang sepatu tua. Nah, ini sepatu itu diapakan? Sepatu itu dilihat ya. Sepasang sepatu tua tergeletak. Berarti jelas apa? Citraan penglihatan. Jadi korek jawabannya adalah A. Kalau perabaan itu seperti ada halus, kasar ya, itu perabaan. Kalau pendengaran itu berarti ada suara ya kan, suara. Misalkan ada tangisan berarti apa? Pendengaran. Kalau perasaan itu apa? Senang, sedih ya, susah, perasaan hati. Itu namanya citraan perasaan. Baik, jika dalam suatu puisi di sini ada hal-hal yang bisa dilihat, seperti apa? Sepatu tua kan dilihat ya, aspal, ya kan, jalan. Nah ini kan bisa dilihat, telapak kaki bisa dilihat, maka citraannya adalah citraan penglihatan. Bagaimana dalam puisi jika ada dua citraan yang paling dominan itu mana? Nah itu yang dimaksud dengan citraan penglihatan. Jadi kalau misalkan ada dua citraan, penglihatan dan pendengaran, tapi di sini dominannya penglihatan, maka jawabannya adalah penglihatan. Baik, korek. Baik, kita lanjutkan soal nomor 2. Penggunaan citraan pendengaran puisi di atas terletak pada larik ini. Citraan pendengaran di sini ada larik 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang menggunakan citraan pendengaran pada larik, kita cek. Sawah di bawah emas padu. Sawah itu penglihatan, tidak ini ya kan. Padi melambai, padi berarti penglihatan. Naik suara salung serunai, suara. Nah, korek. Jadi jawabannya adalah baris ketiga. Korek ya, karena ada naik suara. Sejuk mendamaikan kalbu, ini apa? Perasaan. Jadi korek jawabannya adalah larik ketiga. Ada kata naik suara salung serunai. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 3. Citraan yang terdapat pada penggalan kutipan puisi tersebut adalah, nah kita cek. Kau sungguh-sungguh pengecut. Nah, kau tinggalkan tanggung jawabmu sebagai manusia. Kalau pengecut adalah perasaan. Pengecut itu tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, atau pengecut itu tidak bisa dilihat. Tapi pengecut itu dirasakan. Maka jawabannya korek adalah A. Baik, soal berikutnya, soal nomor 4. Citraan yang terdapat pada kutipan puisi larik kedua tersebut adalah larik kedua. Ini larik pertama ya, ini larik kedua. Ini angin berhembus lemah lembut. Nah, apa itu? Lemah lembut berarti perabaan ya, kasar, halus, lembut. Nah, itu namanya perabaan. Jadi korek jawabannya adalah C ya. Baik, soal berikutnya, soal nomor 5. Ini langsung saja ke pertanyaan ya. Kata yang tepat untuk melengkapi kutipan puisi tersebut agar memiliki kesamaan rima adalah, jelas. Rima di sini perulangan atau bunyi yang sama ya. Gampangnya saja kalian lihat di akhir kata duka. Ini berarti kan A ya kan. Duka, napasnya A. Maka kita cari
yang A ya, yang A. Berarti kalau yang ini A ini kan G, berarti salah ya kan. Kemudian C ini ada G, kan salah. Jadi antara B atau D ya. Kita cek di dalam suka, di dalam duka, waktu bahagia, waktu menderita ya kan. Ini kan nggak mungkin duka karena di sini sudah ada duka di baris atau lari pertama. Jadi jelas jawabannya adalah D. Masa tertawa, masa bahagia, kami berbuai dalam napasnya ya. Jadi jawabannya adalah D. Ini jelas duka nggak mungkin karena di sini sudah ada duka ya. Bahagia dari suka di dalam duka, waktu bahagia, waktu menderita. Jadi korek jawabannya adalah D. Baik, soal berikutnya nomor 6. Kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang agar puisi tersebut berirama akhir silang adalah, silang berarti kan IU ya kan, harusnya kan IU. Nah, berarti I dan U. Nah, yang tidak I dan U ini salah dengan U karena rimanya silang maka salah. UU berarti salah. Jadi antara A atau B ya, kita cek. Pagi hari nan indah sekali, seiring kicauan kenari merdu, namun kenama senyummu tak kujumpai, seakan beban berat di hatimu. Beban berat di pundakmu. Apakah di pundakmu atau di hatimu? Ini. Namun kenapa senyummu tak ya kujumpai ya, senyum apa kujumpai, seakan beban berat di hatimu. Nah, kalau di pundak ini kan makna sebenarnya, padahal puisi ini kan maknanya kan biasanya kan makna konotasi. Jadi sini maknanya harusnya konotasi dulu biar diartikan. Kalau di beban di pundak itu memang betul ya, tapi kita cari yang bermakna konotasi atau makna kias. Jadi jawabannya adalah A, kujumpai seakan beban berat di hatimu. Jadi kita cari kosakata, kata-kata dalam puisi itu bermakna konotasi atau kias sehingga puisi itu puitis ya. Jadi kalau beban di pundak itu logis, tapi kalau beban di hati itu makna konotasi sehingga diartikan lebih dalam lagi, yaitu dalam bahasa puisi. Jadi jawabannya adalah A. Baik, selanjutnya adalah nomor 7 ya. Pilihan kata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada puisi tersebut adalah, untuk melengkapi ya. Kita cek di sini ya. Berjalan, berjalan, berjalan. Berjalan menuju sekolah setiap pagi aku. Berjalan untuk mencari. Nah, ke sekolah apa? Ilmu ya, ilmu. Nah, ini menuju sekolah kebanggaanku. Terik matahari dan hujan kulewati. Di sekolah itulah aku mencari ilmu. Disitulah aku meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Kenanganku ya, bukan meninggalkan teman tapi kenangan. Jadi korek jawabannya adalah C. Mencari ilmu, meninggalkan kenanganku ya. Jadi korek jawabannya adalah C ya. Jadi masuk akal ya. Jadi puisi itu harus masuk akal juga ya. Artinya masuk akal itu kalau bahasanya dari sini memang bahasa yang dinotasi, maka kita mengacunya harus dinotasi. Kalau bahasanya konotasi, terusannya juga konotasi atau kias ya, karena dilihat dari konteks kalimat sebelum titik-titik. Ini juga kita harus memperhatikan itu juga ya. Nah, bukan kok mencari sesuatu, jelas harus mencari ilmu. Korek jawabannya adalah C. Baik, soal berikutnya nomor 8. Kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang agar puisi tersebut berirama akhir sama. Nah, itu sama ya. Karena ada irama akhir sama. Kalau di situ itu ya, maka di sini harus U karena iramanya sama. Wah ini salah jelas. GG salah. GU salah. Walah ini jawabannya ya. Gampang saja. Mau bukti ya, kita cek. Kalau hujan rintik-rintik awal bulan itu,
kala kenari bernyanyi merdu, kau sambangi diriku membuat berbunga hatiku. Jadi jelas korek jawabannya adalah D. Jadi sebetulnya dari pertanyaannya sudah ketahuan ya, berirama akhir sama kan sudah jelas. Ini kita belum ngecek maknanya ya, nyambung atau tidak. Tapi kalau kita dilihat dari pertanyaannya irama akhir sama kan, ini kalau di sini U kan semuanya harus U ya. Yang semuanya U itu cuma D ya. Kalau masih belum jelas atau masih penasaran, kita cek di sini ternyata juga benar, maka korek jawabannya adalah D ya. Baik, soal berikutnya soal nomor 9. Penguasa, maaf ya, ini ada kelanjutan ya, titik-titik ini ya. Pertanyaan adalah lari bermajas yang sesuai untuk melengkapi baris adalah lari bermajas. Biasanya itu yang dicari adalah majas personifikasi. Biasanya loh ya. Ini biasanya pembuat soal dalam mengisi majas untuk melanjutkan itu biasanya itu majas yang dipakai adalah personifikasi ya. Tapi kita cek dulu apakah betul atau tidak. Kita cek ya. Para mahasiswa kini tak lagi teriak, hidup reformasi, hidup rakyat. Mereka sudah jemu, lidahnya kaku. Ya kan? Kemudian mereka lebih suka belajar keras, mereka merasa tertipu, hatinya berbisik-bisik, matanya tak melihat orang-orang berpesta pora. Nah ini yang jelas ini, mereka sudah jemu, lidahnya kaku, hatinya berbisik-bisik. Jadi jelas jawabannya adalah C ya. Betul ya, di rata-rata untuk puisi kalau disuruh mengisi titik-titik biasanya itu menggunakan majas personifikasi. Nah di sini C, hatinya berbisik-bisik. Ini itu alasannya. Yang kedua di sini kan pas ini nyambung. Mereka sudah jemu, lidahnya kaku, hatinya. Jadi lidah hubungannya dengan fisik, kemudian ada hati ya kan gini. Jadi nyambung di situ ya. Jadi rata-rata memang pertama personifikasi, yang kedua memang kalau personifikasi dimasukkan di sini nyambung atau berurutan benar ya. Itu. Jadi jawabannya adalah C. Itu ya. Baik, selanjutnya soal yang terakhir nomor 10 ya. Lari kedua puisi tersebut bermajas. Nah, lari kedua ini yang lari pertama, ini lari kedua. Padi melambai. Berarti apa? Majas personifikasi. Rata-rata memang dalam puisi ya, soal semacam ini kalau disuruh untuk mengisi kata-kata majas masih personifikasi. Kedua, memang rata-rata kalau disuruh untuk lari ini adalah majas apa? Rata-rata personifikasi. Rata-rata ya, tidak pasti. Kita cek kalau hiperbola itu melebih-lebihkan dari kenyataan sebenarnya. Perumpamaan itu seperti asosiasi ya, laksana, bagikan, bah ya kan. Paradok ini pertentangan ya. Dua hal yang dipertentangkan. Dia sedih di tengah pesta pora, dia kelaparan di tengah panen. Nah, itu namanya paradok ya, pertentangan. Jadi korek jawabannya padi melambai, melalai, terkulai adalah personifikasi. Baik, demikianlah penjelasan saya di part kedua tentang puisi dari nomor 1 sampai nomor 10. Semoga lebih bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.